Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Artika Devi Maharani. Saya merupakan salah satu dosen Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa di Prodi Agribisnis. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Agribisnis dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, serta metode berbasis ajaran taman siswa dengan metode 3N, yaitu Niteni, Niroke, Nambahi, yang artinya mengamati, meniru, dan memodifikasi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya aspek pengajaran. Mata kuliah Manajemen Agribisnis merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh bagi mahasiswa semester 3 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Mata kuliah Manajemen Agribisnis memiliki bobot 2 SKS teori selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar dalam mengampu mata kuliah Manajemen Agribisnis adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Manajemen Agribisnis bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, dan keterampilan dalam memahami ruang lingkup dan karakteristik usaha di bidang agribisnis, mulai dari perencanaan hingga implementasi fungsi-fungsi manajemen pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasional dalam usaha di bidang agribisnis. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Agribisnis yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa menguasai pengetahuan khusus yang meliputi manajemen, ekonomi baik mikro maupun makro, serta ekonomi pembangunan, kewirausahaan dan komunikasi agribisnis, dan pengetahuan aspek teknis pertanian dari hulu hingga hilir sehingga dapat menguasai konsep manajemen. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, mahasiswa memiliki kemampuan mengelola unit bisnis pertanian mulai dari skala usaha tani hingga enterprise atau perusahaan yang didasarkan pada kearifan lokal dan berwawasan global sebagai sumber daya insani yang membanggakan bangsa. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan terdapat 2 CPMK dan 3 sub CPMK. Di antaranya yaitu 2 CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menguasai ruang lingkup dan karakteristik manajemen usaha di bidang agribisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat rancangan pengelolaan usaha agribisnis mulai dari perencanaan sampai dengan mengevaluasi. 3 subjek PMK diantaranya adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep manajemen agribisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat rancangan perencanaan usaha di bidang agribisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang implementasi fungsi-fungsi manajemen pada usaha di bidang agribisnis. Referensi mata kuliah Manajemen Agribisnis menggunakan textbook utama dari buku W. David Doni dan Stephen Erickson yang berjudul Manajemen Agribisnis. Selain itu menggunakan buku Abdul Rahim yang berjudul Sistem Manajemen Agribisnis sebagai buku pendukung, dan buku pendukung yang lain dari buku Muhammad Firdaus yang berjudul Manajemen Agribisnis. Sistem pembelajaran mata kuliah Manajemen Agribisnis dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan metode pembelajaran yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelas, penugasan individu berupa studi kasus melalui LMS Cipedar, dan sistem pembelajaran daring yang disediakan oleh UST Yogyakarta.
Pembelajaran mata kuliah manajemen agribisnis dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 7 pertemuan pertama sebelum UTS, 1 minggu UTS, 7 pertemuan berikutnya setelah UTS, dan 1 minggu untuk ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang akan dilakukan menggunakan blended learning sebelum dan setelah UTS, dan sebelum ujian akhir semester akan dilakukan diskusi kelas secara kelompok melalui sistem FGD dan dipresentasikan di depan kelas. Pembelajaran secara sinkronus dilakukan melalui tatap muka di dalam kelas atau melalui web conference seperti Google Meet atau Zoom Meeting. Sedangkan pembelajaran secara asinkronus dilakukan melalui media pesan seperti WhatsApp, Google Classroom, dan juga LMS Sipedar USD Yogyakarta untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi, pengerjaan kuis, serta tugas dalam mata kuliah ini. Evaluasi pembelajaran mata kuliah manajemen agribisnis didapatkan dari kuis interaktif, penugasan individu, diskusi kelas melalui diskusi kelompok, hasil proyek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kuis interaktif dilakukan pada minggu keempat, di mana hal ini dilakukan sebagai asesmen atau pengukuran tingkat pemahaman mahasiswa dalam setiap pertemuan. Penugasan terstruktur baik secara individu maupun kelompok dilakukan sebanyak 4 kali, kemudian diskusi kelompok di kelas yang penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi kelompok yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompok dalam pembahasan studi kasus. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah aktivitas partisipatif yang terdiri dari kehadiran dan partisipasi mahasiswa di kelas sebesar 10%, kuis dan tugas terstruktur sebesar 10%, diskusi kelompok sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 35% dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen agribisnis untuk mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat siang, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana liburannya, long weekendnya? Kemana aja? Oh, di rumah aja. Oke, jangan bilang kebanyakan dikasih tugas jadi nggak bisa kemana-mana. Oke, kita akan mereview kembali sedikit tentang pertemuan sebelumnya, dan juga kita akan melanjutkan masih dalam mata kuliah manajemen agribisnis. Tentunya kalian paham bahwa kemarin kita sudah diskusi definisi terkait agribisnis itu apa, lalu kenapa harus dikelola, harus diatur, karena manajemen agribisnis itu merupakan satu bisnis yang kompleks gitu, satu bisnis yang khusus, dan pengelolaannya itu lain daripada yang lain gitu, nggak seperti pengelolaan pada bisnis-bisnis umumnya. Kenapa kok kita harus mempelajari manajemen agribisnis? Karena mata kuliah ini, karena tentunya kalian juga di jurusan agribisnis gitu ya. Sehingga pentingnya pengelolaan itu apa? Supaya antara yang direncanakan dengan yang dihasilkan itu sesuai dengan harapan, begitu ya. Sehingga kita sangat perlu melakukan pengaturan pengelolaan pada aktivitas agribisnis. Kalian sekarang pakai baju, ini hasil dari, ada yang hasil dari komoditas pertanian apa enggak? Ada. Apakah itu aktivitas agribisnis? Ya, kalian habis jajan tuh makanan, itu aktivitas agribisnis enggak? Iya, aktivitas agribisnis yang sering kali kita temui dan banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita sekarang juga paham bahwa kemajuan pertanian itu sangat bergantung bagaimana kita mengelola. Nah,
kemarin banyak cerita-cerita terkait alih fungsi lahan yang menyebabkan penurunan produktivitas, sehingga kita harus melakukan inovasi dan juga melakukan diversifikasi gitu ya untuk mengelola sumber daya pertanian supaya kita aktivitas-aktivitasnya tetap eksis. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin. Dalam agribisnis terdapat 3 sektor. Nah, diantaranya adalah sektor masukan, sektor produksi, dan sektor keluaran. Sebenarnya agribisnis itu merupakan sebuah sistem. Nah, input, produksi, output ini adalah subsistemnya gitu ya. Yang namanya kita memanage itu pasti kita membangun sistem. Nah, maka dari itu di agribisnis pun juga sama, di manajemen agribisnis pun juga sama. Ada sektor masukan, ada sektor produksi, ada sektor keluaran. Kira-kira, nah ini kan kalian sudah memahami ya kemarin pengantar-pengantar terkait aktivitas agribisnis pasti sudah diajarin oleh pengampu yang lain di mata kuliah yang lain juga. Kira-kira sektor masukan itu contohnya apa sih? Sarana produksi atau saprodi, betul. Kalau untuk sektor produksi, ada yang tahu? Sektor produksi ini bisa terbagi menjadi 2 macam ya sebenarnya, on farm dan off farm. Nah, kalau on farm itu contohnya apa? Budidaya, usaha tani begitu ya. Kalau yang off farm, yang pengelolaan pasca panen. Oke. Sektor keluaran outputnya berupa apa biasanya? Produk. Produknya apa? Apakah selalu dalam bentuk barang? Tidak. Bahkan di bidang agribisnis pun juga bisa jasa. Nah, kalian mungkin juga pernah dengar bahwa sekarang kayak yang kita kunjungi kemarin di sebuah perusahaan itu menerima maklon susu, ya kan? Mereka juga memproduksi susu, sereal karena mereka memang punya produknya. Seperti itu. Nah, kita coba cermati ya untuk lebih detailnya dalam sebuah sistem agribisnis itu ada ruang lingkup yang terdiri dari 3 sektor dan ini saling berkaitan satu sama lain. Ada penyediaan input dan sarana produksi. Penyediaan input diantaranya adalah benihnya, pupuknya, persiapan-persiapan untuk melakukan usaha tani atau budidaya tentunya banyak sekali ya. Kemudian kita melakukan masuk pada sektor produksi yang on farm, yaitu usaha tani. Setelah usaha taninya dipanen, berarti harus diapa? Ada yang dijual dalam bentuk fresh good dan ada yang dijual untuk diolah kembali. Nah, diolah kembali pun masih juga ada berbagai macam luaran, setengah jadi atau barang jadi dan jasa. Nah, kemudian setelah melalui proses pengolahan, lalu didistribusikan dan dipasarkan. Terkait proses pemasaran, tentunya karena yang dipasarkan ini adalah sebuah komoditi ya, dan komoditi pertanian itu memiliki banyak karakteristik unik. Oleh karenanya harus di-manage. Nah, keunikannya apa nanti kita akan pelajari di materi ini juga. Nah, ini sebagai contoh, beberapa contoh dari bentuk input atau sektor masukan, itu apa saja sih ya tadi benih, sampai dengan tenaga kerja ya, dan juga pupuk. Nah, kemudian untuk diproduksi, nah ini ada ladang gandum sebagai contohnya ya. Dibudidaya kemudian diolah. Nah, diolahnya dari on farm ke off farm ya menjadi tepung terigu. Apakah ini barang jadi? Setengah jadi. Nah, barang jadinya contohnya dalam bentuk yang sering kalian makan sehari-hari yaitu roti gitu ya. Nah, kemudian kenapa sih sekarang kita beralih lagi, kenapa sih kok harus dikelola gitu ya. Kita ingat bahwa manajemen agribisnis itu secara basic ilmunya adalah ilmu manajemen. Di dalam manajemen ada 4 pilar pokok dalam mencapai target perusahaan itu harus dilalui dengan POAC untuk melakukan manajemennya. POAC apa saja?
Planning, organizing, actuating, controlling. Ini kemarin detailnya sudah kita bahas ya, kita review saja. Sehingga dalam aktivitas pertanian, manajemen agribisnis ini merupakan satu bentuk integrasi fungsi-fungsi. Mulai dari perencanaan, mulai dari pengorganisasian, mulai dari pengarahan, pengendalian ya sampai pengawasan supaya menghasilkan produk pertanian dan keuntungan yang maksimal. Lagi-lagi sebuah bisnis sepasti tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Kenapa kita harus melakukan manajemen agribisnis? Tentunya supaya kita bisa mengelola dengan baik. Alasannya apa? Produk agribisnis itu banyak sekali, keanekaragamannya banyak sekali. Selain itu juga mulai dari usaha tani, skala usahanya juga banyak sekali. Ada istilah petani gurem. Apakah dia juga petani? Ya iya, tapi beda dengan petani-petani yang punya kebun-kebun yang luas-luas, yang besar-besar. Tapi sama-sama petani. Saya yakin di antara teman-teman di sini pasti juga orang tuanya ada yang punya kebun, misalnya kebun karet, kebun kelapa sawit yang berhektar-hektar. Tapi apakah dengan petani yang sawahnya cuma 100 meter itu sama, profesinya sama gitu ya, tapi skala ukuran usahanya berbeda gitu ya, ada yang skala kecil sampai yang di skala besar. Falsafah hidup tradisional, kita kalau di orang Jawa itu mangan ramangan sing penting kumpul. Nah ini perlu kita evaluasi bersama ya falsafah tradisional tersebut karena ternyata kalau ngumpul terus cuman makan aja kan juga tidak cukup gitu ya sehingga kita tetap harus memanage gimana caranya yang kita makan itu tidak hanya untuk mencukupi perut kita tapi juga bisa meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga dengan cara apa ya diolah supaya nilainya bertambah, cenderung berorientasi pada keluarga dan masyarakat. Nah itu tadi, karena kita itu biasanya kalau skala usahanya masih kecil, kemudian perlu di-manage supaya menjadi besar itu kan butuh effort gitu ya, butuh ilmu pengetahuan, butuh knowledge gitu. Karena biasanya kalau misalnya tidak dikelola dengan baik ya ujungnya akan untuk kebutuhan keluarga atau diri sendiri saja dan sulit akan berkembang. Maka dari itu penting sekali untuk melakukan manajemen agribisnis. Nah, ini beberapa karakteristik juga. Kenapa kita melakukan manajemen agribisnis itu karena karakteristik produknya. Produk komoditas pertanian itu rata-rata musiman. Walaupun sekarang sudah banyak juga riset-riset terkait rekayasa genetika supaya tidak musiman. Duren itu sekarang hampir setiap saat ada. Kalau zaman saya dulu kecil harus musim-musim tertentu antara bulan Desember, Januari gitu ya. Kalau sekarang montong selalu ada gitu. Dan ini juga erat hubungannya ketika kita mengelola sumber daya alam untuk bahan baku agribisnis kita gitu. Ini berhubungan tentunya dengan climate aging atau semua gejala alam. Kalau dulu ya kita bisa niteni ya, niteni itu apa? Bisa memperhatikan, bisa tahu musim kemarau itu bulan apa sampai apa, musim hujan itu bulan apa sampai apa. Tapi kalau sekarang pagi-pagi aja hujan. Padahal ini harusnya belum musim hujan. Nah, sehingga bagaimana kita sebagai petani milenial nantinya akan memanage, waduh gagal panen. Kalau gagal panen, apa yang berdampak? Tentunya pada pendapatan atau mungkin bahkan bisa merugi. Nah, produk mudah rusak. Nah, tadi saya singgung sedikit terkait distribusi dan pemasaran karena pada kenyataannya masih banyak petani-petani di sektor proses on farm itu mendistribusikan sayuran atau produk pangannya itu dengan mengemas yang seadanya. Akhirnya apa? Banyak produk yang rusak enggak? Ya, banyak. Kalau produknya banyak yang rusak, nilainya otomatis juga turun gitu ya. Sehingga sektor distribusi dan pemasaran itu tadi juga menjadi bagian dari ruang lingkup manajemen agribisnis karena
penentu kita dalam mendapatkan tambahan nilai atau pendapatan di dalam target bisnis kita. Nah, yang ini adalah dampak program dan kebijakan pemerintah terhadap pelaku-pelaku agribisnis karena kita tahu komoditas pertanian itu merupakan sektor yang menjadi prioritas pemerintah atau prioritas negara sehingga tidak bisa dengan bebas untuk diperjualbelikan karena pasti ada floor price gitu ya, ada harga pasar untuk menjaga keseimbangan harga. Apalagi dari 9 bahan pokok itu semuanya jelas produk pertanian, tidak ada yang tidak produk pertanian. Apakah 9 bahan pokok salah satunya adalah kebutuhan listrik? Tidak, nggak ada. Semuanya komoditas pertanian. Sehingga kalau tidak diatur oleh pemerintah saya kira juga akan chaos gitu ya. Sehingga petani maupun petani kecil ataupun yang skalanya sudah besar pasti akan mengikuti program-program dari pemerintah terkait kegiatan agribisnis. Nah, sekiranya ada yang ditanyakan atau tidak terkait penjelasan hari ini? Cukup jelas? Nah, karena berhubung kemarin habis libur, nah itu ya, kita akan mengevaluasi sebelum pertemuan berikutnya, kita akan mengevaluasi dari pertemuan-pertemuan kita yang lalu dan juga hari ini. Saya ingin mengukur apakah kalian benar-benar sudah memahami pentingnya penerapan manajemen agribisnis dengan kalian mencari contoh aktivitas bisnis, mencari bentuk aktivitas bisnis dalam bentuk skala usaha mulai yang kecil atau yang besar bebas gitu ya. Dan kemudian nanti diidentifikasi ruang lingkupnya mulai dari sektor masukan, sektor proses atau produksi sampai dengan sektor luaran. Nah, dikumpulkannya masih lama ya. Dikumpulkannya nanti H-1 pertemuan keempat, jadi masih 1 minggu ke depan melalui Google Classroom. Karena ini kelas manajemen agribisnis A gitu ya, nanti saya sudah sematkan linknya di sini, kalian tinggal klik linknya di logo Google Classroom yang sudah tertera di PPT. Diperhatikan deadline dan waktu pentingnya maksimal pukul 15 untuk pengumpulannya. Bisa dimengerti, bisa dipahami? Oke, baik. Saya kira jika tidak ada yang ditanyakan terkait evaluasi pembelajaran, kita tunggu hasil pekerjaan kalian dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih juga atas kehadirannya. Selamat siang, salam. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah manajemen agribisnis yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan selama ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi pendidik untuk dosen pada tahun 2025, khususnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dukungan prima dari Super Tim Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, rekan sejawat dosen, dan juga rekan-rekan mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa Yogyakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.